Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini seperti judulnya akan aku bagikan cerita-cerita pengalaman aku dulu terkait ketika aku memutuskan untuk memilih kampus Trunojoyo. Well, mungkin terkesan kayak ini terlalu pribadi ya, tapi aku ngerasa cerita ini tuh penting banget buat kalian karena aku yakin kalau kalian nonton yang statusnya sekarang masih mahasiswa ya, semester 2 ataupun 8 ataupun berapapun yang kalian masih aktif di Universitas Trunojoyo pasti akan relate gitu loh, betapa struggle-nya kamu itu bertahan dari lingkungan-lingkungan kamu yang masih banyak banget persepsi tentang Universitas Trunojoyo yang nggak sesuai sama kenyataan kayak gitu. Nah, hari ini aku bakalan nge-share semua itu, dari kayak judgement orang tua, kemudian kayak orang lain ngenilai keputusan aku ketika milih UTM dan sebagainya kayak gitu. Semoga informasi yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa meyakinkan kalian bahwa UTM itu nggak seburuk itu gitu loh, dan it's okay untuk kalian memilih jalan yang berbeda dari teman-teman kalian. Tapi sebelum itu, biasa promosi dulu, subscribe dulu channelnya biar aku semakin semangat untuk update video. Dan aku akan update video tentang edukasi, kemudian juga masalah tanaman, jadi ya lebih variatif biar kalian juga nggak bosan. Dan juga aku mau ngucapin selamat berbuka puasa. Kok berbuka puasa sih? Selamat menunaikan ibadah puasa ya buat yang menjalankan. Semoga istiqomah dan juga nggak bolong-bolong puasanya. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas gimana sih awalnya kok bisa aku milih UTM. Oke guys, kita mulai ya dari cerita kenapa kok aku bisa milih UTM gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku dulu adalah anak SMK ya, SMK jurusannya perhotelan gitu. Jadi simply kenapa aku bisa milih UTM itu karena jujur aja, aku tuh sebetulnya nggak ada niatan kuliah awalnya, bener-bener nggak ada niatan kuliah gitu. Karena mungkin lingkungan di SMK itu kan secara nggak langsung kita tuh dipush untuk kerja gitu kan. Lulusan setelah kuliah, setelah sekolah kita tuh dituntut untuk kerja, untuk ngasilin duit kayak gitu kan. Jadi untuk promosi perkuliahan tuh sebetulnya minim gitu, tapi ada. Jadi kayak istilahnya alumni-alumni ataupun kalau ada himpunan-himpunan gitu ya, himpunan daerah anak kuliahan yang mau promosi kampusnya tuh diperbolehin gitu kan. Tapi sebelum itu aku tuh emang gak ada niatan kuliah sama sekali. Sampai akhirnya ya di kelas 3 banyak anak-anak yang promosi kampus. Akhirnya tuh aku mulai penasaran kayak dunia perkuliahan itu kayak gimana sih gitu. Itu bener-bener kayak baru ada niatan kuliah tuh ketika aku di kelas 3 akhir-akhir menjelang UNAS. Di situ aku merasa kayak oke deh gitu, kayaknya nggak masalah ataupun aku pengen nyoba gitu kan. Dan aku pun juga baru mencari informasi kalau ada SNMPTN, SBMPTN itu juga aku baru tahu di kelas 3. Jadi bener-bener aku blank banget, gak tahu dunia perkuliahan. Dan bukan anak-anak ambis yang istilahnya dari dari awal itu udah ngejar kuliah gitu loh guys. Karena aku pikirnya ya kerja cari duit aja gitu kan. Tapi saat itu aku menyadari bahwa yang paling mudah atau istilahnya itu yang nggak ribet adalah SNMPTN gitu kan. Simply karena kita nggak ada tes tambahan, kita cuman setor nilai rapot dan kalau keterima alhamdulillah. Cuman emang kalian pasti tahu kan SNMPTN itu juga susah banget. Maksud aku kayak nggak cuma nilai tapi juga faktor pemilihan kampus, kemudian dari kompetisi antar siswa, kemudian juga kuota, itu kan banyak banget ya kayak gitu. Dan aku pun juga berspekulasi bahwa SNMPTN pun juga sebetulnya nggak semulus itu gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh kayak cari informasi gimana ya caranya aku tuh bisa langsung tembus gitu loh dengan SNMPTN gitu. Karena aku nggak mau SBMPTN, bukan karena aku nggak mau berjuang ya guys, cuman di logika aja gitu loh. Anak SMK sama SMA tuh different starting point, paham gak sih? Ya kita starting pointnya beda gitu loh. Yang dimana anak SMA udah diajarin IPA, udah diajarin IPS ataupun pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan SBM, sedangkan SMK itu nggak ada gitu loh. Aku nggak dapet IPA, nggak dapet IPS gitu. Aku cuma dapet mata kuliah kayak mata pelajaran wajib kayak agama, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, kayak basic gitu loh. Jadi jujur aja gitu loh, anak SMA pun kadang juga masih merasa susah gitu kan untuk ngerjain soal SBM, apalagi anak SMK kayak aku gitu kan yang istilahnya nggak dapet pelajaran itu. Makanya aku ngerasa udah deh gitu, aku nggak mau SBM gitu. Jadi kalau aku nggak keterima SNMPTN saat itu, aku udah kerja aja gitu kan. Tapi pikiranku saat itu adalah aku mikir kayak kalau aku ikut SNMPTN, aku tuh kayak pengen langsung tembus gitu loh guys. Nggak kayak teman-teman aku yang nyoba-nyoba, paham nggak sih? Pasti juga adalah teman-teman kalian yang kayak udah deh SNMPTN itu kita nyoba-nyoba aja gitu karena itu faktor luck dan sebagainya gitu, ada kan kayak gitu. Tapi aku di saat itu aku nggak ada pikiran kayak nyoba-nyoba. Aku pikirannya kayak
gimana caranya bisa tembus, bisa gimana caranya kayak aku langsung nggak usah tes, aku langsung bisa tembus, nggak usah repot-repot administrasi lainnya gitu kan. Dan ada titik di mana anak-anak dari Universitas Trunojoyo saat itu mahasiswa kayak promosi di sekolahku, dan aku mendapatkan informasi yang cukup unik guys. Ini bisa dibilang rumor, tapi aku nggak tahu ya ini tuh istilahnya fakta atau bukan, tapi banyak banget teman-teman aku yang ngebuktiin ini tuh fakta gitu loh, bahwa kalau kita milih SNMPTN pilihan pertama itu chance-nya besar banget untuk keterima daripada kalau kita menempatkan UTM di posisi 2 atau 3. Jadi mendengar rumor itu aku ngerasa kayak ya udah gitu, aku nggak mau bermain-main, aku pengen kayak ya udah aku pengen sekali tembus. Akhirnya aku milih jurusan pertama sama jurusan kedua itu di UTM semua. Baru jurusan ketiga saat itu aku milih kampus lain. Kayak ya udah cuman ngisi aja gitu. Nothing tulus, gak ada harapan untuk keterima. Cuman untuk yang pilihan pertama sama kedua itu aku milih UTM. Dan for your information, di angkatanku perhotelan saat itu yang milih UTM itu cuman aku doang. Dari berapa puluh orang. Dan teman-teman aku tuh rata-rata milih kampus-kampus lain yang lebih bergengsi gitu ya istilahnya. Dan pada saat pengumuman cuman aku yang keterima SNMPTN satu angkatan saat itu, di angkatan jurusan perhotelan. Jadi teman-teman aku nggak ada yang keterima, dan cuman aku aja yang SNMPTN keterima, yaitu di UTM, tanpa embel-embel aneh-aneh. Di situ aku ngebuktikan bahwa oh oke gitu, bahwa di UTM itu ya kayak gini gitu guys gitu. Aku pengen mengencourage kalian bahwa kalau untuk teman-teman yang tahun depan mau ikutan SNMPTN yang milih UTM itu pertimbangkan peluang guys gitu. Jangan sampai kalian kayak ada pikiran udah deh SNMPTN nyoba-nyoba aja gitu. Dan teman-teman aku kebanyakan yang gagal hanya untuk nyoba-nyoba dan hanya berasumsi bahwa SNMPTN itu luck gitu, berdasarkan luck gitu. Menurut aku nggak cuman keberuntungan, tapi kayak gimana caranya kita baca peluang gitu loh. Dan aku sendiri ngebuktiin bahwa ketika aku milih UTM itu pilihan pertama emang tembus. Jadi ya itu gila sih, kayak aku bisa ngerasa oh oke gitu, jalanku emang kuliah dulu, berarti jangan nggak kerja. Kayak gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang agak sedih-sedih guys ya gitu. Maksud aku gini, ketika aku officially bisa keterima di kampus UTM, itu nggak serta-merta orang tua itu juga support gitu loh awalnya. Bener-bener kayak orang tua itu juga orang rumah ataupun tetangga kalian gitu, itu bener-bener memandang aku ketika kuliah di UTM itu bener-bener kayak nggak bagus gitu loh. Selalu ada statement kayak ngapain sih kuliah jauh-jauh gitu, kayak ngapain kuliah di sana gitu, nggak ada kampus lain gitu, kayak ngapain kuliah di sana gitu loh, aman tak kan di sana banyak ini banyak itu gitu loh. Banyak banget rumor-rumor yang beredar yang ngebuat aku kayak ini tuh beneran gak sih gitu. Sempet ada rasa nggak yakin, sempet ada rasa ragu kayak mau nerusin apa enggak. Cuman aku merasa ketika aku keterima rezeki aku di sini, apapun masalahnya ya berarti tetap akan ada solusi gitu loh. Karena aku yakin bahwa Allah itu nggak bakalan ngasih cobaan ke ataupun ngasih apa ya istilahnya cobaan di luar kapasitas kita gitu loh, paham nggak sih? Jadi kalaupun aku nanti ada apa-apa di sana pasti ada jalan keluarnya gitu. Aku mikirnya sesimpel itu sih gitu. Dan aku pun juga banyak banget berhadapan dengan spekulasi orang kayak UTM itu kampus yang nggak bagus ataupun kayak nggak ngejamin kerja ataupun nggak ngejamin karir yang bagus gitu loh. Padahal kalau kita ngomongin masalah itu ya kan juga sebetulnya kita kuliah itu kan jaminannya nggak ada jaminan kita bakal kerja bagus, paham nggak sih? Kalaupun kalian kuliah di kampus-kampus bergengsi kalau seumpama kan juga nggak ada jaminan kalian kerja bagus kan, karena basically kerja bagus ataupun karir kita bagus itu ya kembali lagi ke kita, struggle kita kayak gimana, usaha kita kayak gimana, dan rezeki kita kayak gimana, paham gak sih? Jadi kayak gak ada hubungannya. Dan aku pun alhamdulillah udah berlogika saat itu. Aku untung aja berlogika saat itu, dan alhamdulillah otak aku jalan. Jadi kayak gak mudah terpengaruh aja gitu sama teman-teman aku ataupun orang-orang. Pernah juga ada kejadian ketika aku main ke rumah teman aku ya. Ada nih orang tua temen aku nih bilang gitu kan, kayak kuliah di mana mas gitu. Aku bilang gitu, oh aku di UTM bu gitu, di Universitas Trunojoyo Madura gitu. Responnya kayak ngapain kuliah jauh banget gitu, kayak ngapain jauh banget, nggak keterima tak mas di sini nggak nyoba yang di sini tang gitu. Dan aku cuma jawab kayak ya keterimanya di sana bu gitu. Dan ada temen aku yang menurut aku kuliahnya di luar Jawa Timur, lebih jauh dari aku, dan ketika dia bilang saya kuliah di sini bu gitu, responnya itu kayak oh iya bagus gitu. Di situ aku langsung mikir dong kayak, jadi sebetulnya alasan jauh itu bukan alasan yang logis gitu loh. Kayak sometimes orang
even if kayak orang tua kalian mungkin juga kadang itu punya double standard gitu loh guys. Kayak jangan kuliah jauh-jauh gitu, tapi kalau kampusnya bagus ya nggak apa-apa. Paham nggak sih? Kayak aku sometimes juga kayak meng-questioning gitu. Ya sebetulnya kuliah dimanapun ya, kalaupun jauh deket, kalau emang niat kuliah ya niat kuliah aja gitu loh. Tapi banyak banget orang yang menggunakan alasan jauh itu jadi bahan apa ya, validasi, menganggap kuliah di UTM itu jelek gitu loh guys. Kayak dianggap kita tuh minggat, kayak sekolah itu kayak minggat gitu-gitu. Aku sampai sumpah sih kayak ngakak banget, kayak double standard itu real banget. Dan aku kayak oh oke gitu. Padahal teman aku kuliahnya di luar Jawa Timur dan jauh lebih jauh gitu, dan dia responnya biasa aja gitu kan. Tapi kenapa aku dapetin kayak gini gitu responnya. Dan itu pun juga berlaku ketika aku kayak lomba-lomba guys. Ketika aku kayak di Malang, di Surabaya naik Grab itu selalu kayak dapet respon, kuliahnya di mana sih mas? Di UTM gitu. Nah ngapain di UTM? Atau enggak kayak UTM itu di mana mas gitu, emang Madura ada kampus kayak gitu-gitu, sering banget. Jadi kayak ya menjelaskan guys, pelan-pelan menjelaskan, iya pak ada, udah negeri, udah apa kayak gitu-gitu. Karena ternyata masih banyak banget orang yang nggak paham gitu loh. Dan pasti teman-teman di sini kalaupun sekarang kuliah di UTM juga relate kan, gimana rasanya kayak di underestimate, kayak di apa ya, disepelekan gitu loh kalau kuliah di UTM. Padahal ya sebetulnya nggak ada masalah apa-apa gitu, tapi kayak seakan-akan pilihan kita itu adalah pilihan yang salah gitu. Dan well itu aku juga ngerasain banget. Kemudian juga sempet cerita juga kalau kalian ngomong kuliah di mana gitu, di UTM gitu, orangnya tuh nggak stop di situ aja gitu loh, tapi kayak langsung banyak banget pertanyaan. Udah kayak istilahnya tuh kalau kawan nonton sinetron ya, kalian tuh kayak Cinta Fitri gitu loh guys, kayak pertanyaan itu banyak banget, episodenya banyak banget. Nggak kayak kalau kamu ditanya nih, saya kuliah di mana gitu, oh kuliah di UTM gitu. Pertanyaan tuh mungkin loh, di UTM tuh di mana, aman nggak sih gitu, di sana ada begal nggak sih, loh di sana panas nggak, orang Madura jahat-jahat nggak, itu kayak gimana, kayak gini. Banyak banget pertanyaan yang kayak sometimes kamu tuh juga capek untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Beda banget sama teman-teman kamu yang kayak kuliah di mana gitu, oh kampus A gitu, oh udah gitu, selesai, tamat gitu, udah dianggap oh oke, bagus gitu, udah pinter gitu. Itu beda banget guys, dan aku mengalami itu juga. Mungkin buat teman-teman juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, yang kalau kalian ngomong saya kuliah di UTM gitu, rasanya kalian akan diinterogasi, diinterview banyak orang gitu, yang seakan-akan is it the right decision gitu kamu kuliah di sana gitu kan. That's the real thing yang aku rasakan. Dan buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi bimbang ya untuk memilih kampus UTM, well I just want to say guys, sometimes kita tuh emang perlu kok untuk cuek, dan sometimes kita juga perlu untuk bersikap bodoh amat dengan apa yang orang-orang lain omongin gitu loh. Jangan sampai pilihan kamu itu juga adalah pilihan-pilihan yang tidak didasari emang niatan kamu gitu loh. Paham gak sih? Aku ngomong kayak gini karena aku ngerasa sometimes ketika kamu buat decision ya atau keputusan, tapi keputusan itu adalah keputusan orang tua kamu ataupun keputusan orang-orang lain gitu loh. Kalau ada gagalnya, kalau ada something yang gak sesuai kenyataan, kamu tuh sometimes malah ngeblaming mereka, nggak mau menyalahkan diri kamu sendiri. Itu bahaya banget. Ada lo cerita kayak orang dipaksa di kampus A gitu ya, padahal dia nggak willing di sana, tapi karena kayak gengsi dan juga paksaan. Tapi ketika di sana nggak enak, dia di DO, dia ngeblaming orang-orang lain. Kayak ya karena aku kuliah di sini kan nggak niat kuliah gitu, aku dipaksa kayak gitu-gitu. Paham nggak sih? Jangan sampai kuliah kalian itu jadi kayak gambling in the end, dan kalian nggak enjoy ngelakuin itu. Bukannya aku itu ini ya nggak setuju dengan pendapat orang tua ataupun menyuruh kalian untuk durhaka, enggak, tapi lebih baik diskusikan kembali bahwa kuliah itu adalah step kalian untuk menuju karir gitu loh. Jadi itu adalah hal yang serius, jadi bener-bener pertimbangkan. Jangan sampai ini adalah pilihan yang kalian main-main gitu loh, yang kalian nggak yakin sendiri. Jadi bener-bener yakinlah dengan pilihan kalian. Dan I just want to say bahwa teman-teman yang emang sekarang milih UTM, berjuanglah gitu loh, bahwa UTM itu emang gak jelek seperti yang di pikiran orang-orang gitu loh. Everything itu smooth, bagus banget. Itu tergantung dari kita juga gimana kita bersikap dan gimana kita kuliah. Tapi so far kalau kalian emang ngerasa udah banyak beban ataupun banyak cobaan ya dari lingkungan sekitar kalian yang gak support kalian masuk UTM, tegar aja dan coba untuk meluruskan, coba untuk lebih tenang, lebih chill, dan cari referensi sebanyak mungkin biar kalian itu juga semakin niat kayak gitu. Well, buat teman-teman, mungkin videonya udah panjang ya gitu, karena ini video random aja ketika
mau ngabuburit, jadi aku juga kontennya juga konten-konten yang sekedar curhat aja. Semoga kalian enjoy. Dan yang paling penting adalah buat teman-teman yang punya cerita ketika kalian masuk UTM ataupun kebimbangan kalian, atau mungkin pernah dapet treatment jelek dari orang lain ketika milih UTM, share dong cerita kalian gitu di kolom komentar, biar kita bisa saling-saling berbagi cerita, biar orang lain juga tahu gimana sih rasanya gitu ketika kalian milih UTM, dan ternyata apa yang kalian ekspektasikan itu jauh lebih bagus gitu loh daripada ketakutan kalian. Aku pengen banget ngedengerin cerita-cerita kalian, so aku push ya, aku paksa kalian untuk cerita biar semakin menarik. So I think that's all my video. Thank you so much buat yang udah nonton, dan I'll see you next on my video. Bye bye guys.